soal tadi santri, Gus. Saya tuh percaya santri itu memiliki kecakapan dalam segala bidang ketika keluar. Karena di pesantren itu diajari hidup. Iya. Saya itu belajar hidup dari pesantren, dan belajar hidup yang bukan utamanya sukses saja, tapi berkah. Gitu. Misalnya, saya tuh ketika nge-share video, nggak sengaja tapi pulang ziarah, dari makam itu saya jalannya mundur karena di pesantren selalu diajari. Karena bagi kita orang yang wafat dalam keadaan baik dia hidup selamanya. Nah itu orang-orang aneh, nanya. Nah itulah bagi saya keberkahan yang kemudian membuat kita bisa hidup di mana-mana. Makanya saya punya teman itu Gus di daerah Jawa Timur. Dia jadi Kapolres 2 kali. Padahal dulunya santri. Kemudian saya juga ketemu banyak orang yang jadi pakar di bidang sains ini dan itu, karena memang sekarang pesantren itu bukan hanya ngajarin ilmu agama ya. Saya kemarin ke Tebu Ireng ternyata ada sekolah sains di sana. Jadi menjadi suatu yang kemudian menarik. Sekarang. Nah, cuman itu kalau saya ya, latar belakangnya ya. Kalau jenengan sendiri sama Habib, kita ngelihat bahwa pendidikan pesantren itu adalah sekolah kehidupan. Habib bisa bayangin kan, anak-anak di usia 12 tahun ya, masih suka main game, masih manja, itu dilepas di pesantren ini sampai di belakang. Orang tuanya melepas, tidak boleh masuk ke dalam kamarnya, diantar oleh seniornya ke sana, merapikan baju sendiri, kemudian hidup dengan dirinya sendiri. Semua yang ada di pesantren ini Habib, kecuali memasak. Ya, itu yang tidak bisa kita lestarikan dari pesantren dulu yang masak sendiri. Tapi di luar itu, di sini teknisi listrik itu turun temurun kemahiran santri, yang men-set up sound system di masjid, yang membersihkan tempat tidur mereka, lingkungan pesantren, yang menjadi imam di sini. Jadi kalau Habib datang ke sini, jangan berharap Kiai Syukron akan jadi imam. Selama-lamanya beliau makmum. Habib ke sini Jumatan pun yang khotib Jumat itu ya santri. Karena apa? Mereka dilatih untuk melihat hidup yang sesungguhnya itu ya seperti itu. Di sini kan Habib kita latih kesederhanaan, kemandirian. Ya, kalau kita mau buat Habib di Jakarta Selatan, di sekolah yang bagus, sekolah yang mewah, itu bisa. Tapi ketika kita bicara umat Islam, itu mayoritas kan tidak dalam ekonomi yang memiliki kemampuan untuk ke sana. Itu dari aspek ekonomi. Tapi dari aspek kehidupan kita rugi, Habib. Dulu istilah ayah saya itu, orang yang tiap hari makan tempe, itu siap diajak makan sate kambing. Orang yang terbiasa tidur di tikar di mana-mana, itu diajak ke hotel, pulas dia tidurnya. Orang yang biasa mandi antri, tiba-tiba punya kamar mandi yang pribadi, dia siap. Tapi banyak dari generasi kita ini yang mati sebelum waktunya. Tidak berlaku sebaliknya. Begitu lihat makanan nggak enak, mati gue. Begitu lihat tidurnya kayak gitu, mati gue. Banyak orang yang mati sebelum waktu. Sebenarnya ini menarik sebagai tips dalam mencari jodoh. Gimana itu? Kalau ini banyak yang masih jomblo juga. Nah, makanya filsafatnya mereka itu. Kali saya cari, kenapa kalian nggak cepat-cepat menikah? Katanya Indonesia Jaya itu karena bersatu, bukan berdua. Iya.